Selamat malam. Saya berani tampil pada malam hari ini karena saya merasa mampu menjadi petinju politik yang terbaik di pentas nasional. Terima kasih. Ya, Anda kembali di ring politik dan ini adalah ronde pertama di mana para peserta akan menyampaikan visi dan misinya. Nanti Anda semua akan diberikan waktu 30 detik untuk menyampaikan visi misi. Sebutkan 2 hal yang menjadikan alasan Anda ingin terjun ke dunia politik. Ya, hal pertama saya terjun karena pepatah Tiongkok mengatakan 1000 keluarga kaya tidak mampu memelihara 1 keluarga miskin. Ini diajarkan dari bapak saya. Makanya saya hal yang kedua, saya sebagai pengusaha sudah tidak tahan lagi menolong orang miskin yang tiap hari datang untuk berobat dan sekolah. Sedangkan di pemerintah anggarannya triliunan rupiah, dipakai kemana? Daripada saya tidak bisa menolong 1 keluarga kaya, malah bisa menolong 1000 keluarga miskin. Lebih baik saya masuk menguasai APBD dan APBN untuk orang miskin. Kedua ini masih sama penyampaian visi misi. Tadi sudah 2 peserta kita berikan kesempatan dan masih ada 2 lagi. Untuk itu kesempatan yang saat ini saya berikan kepada Bung Ruswin dari PAN. Waktunya 30 detik untuk memberikan kepada kita 2 alasan mengapa Anda mau terjun ke politik. Dimulai setelah ring bell berbunyi. Persoalan bangsa ini terlalu pelik. Sehingga menurut saya butuh kader-kader baru yang punya semangat idealisme yang baru untuk bisa menggantikan orang-orang yang selama ini berkuasa hanya untuk kepentingan sendiri, agar bangsa ini bisa ke depan bisa lebih maju dari segala komponen bangsa. Kata-kata harus kita munculkan. Yang kedua adalah saya selama ini sudah terlalu lelah berjuang di luar sistem, di asosiasi usaha. Tapi saya pikir sudah saatnya kita harus masuk sistem agar benar-benar bisa terserap anggarannya. Di dapil saya di Sumut itu ada sekitar, kita masih kekurangan sekitar 400.000 rumah sederhana sehat. Itu tidak bisa terserap dengan baik karena birokrasinya memang sangat parah. Izinnya luar biasa nih ya, mahalnya. Hanya untuk bangun rumah seharga 55 juta. Nah, ini yang membuat saya merasa kampanye untuk masuk. Karena apa? Karena susah bicara bupati wali kotanya. Ya, untuk itu memang konsep 136 itu harus bangun kembali. Atau sebenarnya subsidi. Bagi yang mau bangun kondo, dia harus bangun rusunan. Iya, untuk itu saya berani tampil sebagai ketua DPD RI pertama, yaitu Jakarta Sokpa, bahwa kita gerakan yang namanya pembangunan rumah rakyat tanpa mengenal lapisan, karena kita masih butuh sekitar 79.000 untuk PNS saja, Pak. Jadi masih banyak sekali. Ini di Sumatera Utara saja? Iya, itu sangat parah kondisinya. Jadi ini punya multi efek yang luar biasa. Kenapa? Karena satu industri perumahan bisa menghidupi sekitar hampir 94 jenis industri. Baik. Terus waktu dengan ring bell berbunyi. Semua warga negara punya hak yang sama. Persoalannya justru pemerintah yang ngaco, saya bilang. Kenapa masih ada BPN? Undang-Undang Otonomi Daerah mengatakan bahwa tanah itu ada urusan daerah. Kalau mau bikin rakyat kaya itu gampang kok. Seperti prinsip huruf Cina, kalau mau hoki itu ada punya lahan, punya tanah. Kenapa tidak semua rakyat dikasih tanah hak milik saja gitu loh? Nggak usah bayar, 6.000 reges kok. Tuh tiap tahun bayar sertifikat. Apa membedakan suku, agama, ras? Orang turunan Cina juga ada yang miskin. Jadi kita nggak boleh bicara suku, agama, ras gitu loh. Yang miskin ya miskin gitu. Anda setuju atau tidak, Bung Ruswin? 3%, 70% itu stigma. Nggak bisa dibuktikan. Yang menguasai justru sebenarnya BUMN, 70% itu ya, itu benar. Untuk itu kita tampil bahwa saya sudah selalu mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak mengenal ras atau suku. Semua ras itu bisa miskin kok. Cuma persoalan bagaimana pemerintah itu care. Kalau kita bikin kebijakan seperti itu kan, sepertinya kan ada sekat-sekat kan. Intinya Anda tidak setuju dengan setuju, tapi yang penting adalah pengawalan kebijakan itu ya? bisa benar-benar jalan di daerah. Ya, mereka sudah sangat panas. Bagaimana? Apakah mereka masih kuat mentalnya untuk diuji oleh 2 panelis kita di ring panas ini? Saksikan terus Ring Politik. Bukan ini yang diinginkan orang Sumatera Utara. Dan kenyataannya, inilah yang terjadi. Kesejahteraan yang tidak merata dirasakan ratusan ribu masyarakat Sumatera Utara. Sandang, pangan, dan tempat tinggal yang jauh dari kelayakan. Kita sudah lelah dengan kondisi seperti ini. Kita sepakat untuk memperjuangkannya ke arah yang lebih baik.
Rusmin Lawin. Dengan segudang pengalamannya memimpin berbagai organisasi di Indonesia dan tingkat dunia, Rusmin Lawin dengan pengabdiannya di bidang sosial kemasyarakatan dan olahraga. Manajer PLN Medan keluar menabung kami. PLN adalah perusahaan listrik negara, bukan perusahaan lilin negara. Bersama rakyat Sumatera Utara, Rusmin Lawin siap memerangi birokrasi korup dan perizinan yang mahal. Karena hanya putra Sumatera Utara yang paham peliknya masalah di Sumatera Utara. Harus komprehensif, nggak hanya dari sisi ekonomi, political will juga, law enforcement juga, penegak hukum. Tangkap tuh yang nama koruptor. Kita harus bisa ikut menikmati gelir ekonomi bangsa kita sendiri. Orang Sumut harus hidup lebih sejahtera, mendapatkan tempat tinggal yang layak dan murah, menikmati iklim usaha dan infrastruktur yang lebih baik. Ibu kota. Nah, kalau ke pinggir, kita harus bisa menyiapkan sistem transportasi yang baik sehingga orang mau tinggal di pinggir, infrastrukturnya baik, maka orang akan tersebar dengan baik dan jadi harga bisa turun. Dan perjuangan ini harus diteruskan putra Sumut di Senayan. Dukung Rusmin Lawin. Suara Sumut di Senayan. Orang Sumut, pilih orang Sumut.